Selamat datang di The Official Auto. Nah, akhirnya Toyota menghadirkan kendaraan listrik dan sudah ada di depan saya BZ4X. Seperti apa impresinya? Ayo kita simak bareng-bareng. Toyota BZ4X ini adalah kendaraan listrik pertama dari Toyota yang hadir pada awal mulanya 2021 lalu di Shanghai Auto Show. Saat itu dia hadir, diperkenalkan dan kemudian resmi menjadi produk kendaraan umumnya di 2022 ini. Dan sekarang ini diperkenalkan secara global satu persatu di pasar masing-masing Toyota. Dan akhirnya pada November ini, ketika Anda sudah menyaksikan video ini, artinya Toyota Indonesia resmi menawarkan BZ4X kepada konsumen di tanah air. Produk ini menggunakan ETNGA, platform terbaru untuk kendaraan listrik dari Toyota dengan kerjasama dari Subaru, pengembangan bersama, yang kemudian menjadikan BZ4X ini produk pertama kendaraan listrik dari Toyota. BZ itu singkatan dari Beyond Zero. Itu adalah visi Toyota untuk menghadirkan kendaraan near emisi dan juga karbon netral di pasaran dunia. Jadi dia punya visi untuk menghadirkan produk yang ramah lingkungan ya. Walaupun sebenarnya mereka sudah menawarkan beberapa produk ramah lingkungan seperti kendaraan LCGC, itu salah satunya dengan konsumsi bahan bakar yang irit, kemudian hybrid, baik plug-in hybrid maupun hybrid biasa. Tapi kan orang penasaran ya, kendaraan ramah lingkungan itu adalah kendaraan listrik. Jadi Toyota membuat BZ4X ini sebagai pembuktian untuk pasar kendaraan listrik yang saat ini tengah naik daun. Bicara soal desain, BZ4X ini hadir dengan ciri khas SUV crossover, sebuah model yang banyak disukai oleh pasaran belakangan ini. Bagian depannya seperti mobil listrik pada umumnya, tidak ada grill lubang-lubang udara untuk pendinginan. Ada, walaupun ada nih di bawah ini, karena baterai dari BZ4X ini menggunakan pendingin cairan. Kemudian untuk bagian depannya terasa futuristik ya, dengan bentuk hammerhead, jadi dia agak meruncing gitu, dan menggunakan lampu BLED yang menyipit, yang membuat kesan futuristiknya semakin terasa. Jika dilihat dari beberapa sudut, dia seperti mengingatkan pada produk-produk SUV global lainnya ya, mungkin Harrier ya, karena secara dimensi dia tidak berbeda jauh dengan SUV tersebut. Sekarang kita akan coba lihat bagian sampingnya. Nah, bicara desain sampingnya, BZ4X ini mengingatkan kita pada SUV-nya Toyota lainnya, kayak Corolla Cross, juga CHR ya. Tapi secara umum BZ4X ini punya desain yang melandai gitu ke bagian belakang, dan untuk bagian sampingnya ini kesan SUV yang tangguhnya hadir dari wheel arch berukuran besar, kemudian dengan pelek berukuran 18. Dengan ini ban Yokohama ini langsung dari Jepang ya. Ban berukuran 18 inci ini dengan model palang. Sebenarnya ada yang lebih gede lagi, yakni berukuran 20 inci, tapi itu tidak dibawa Toyota ke Indonesia. Di bagian samping sebelah kiri hadir juga tempat pengisian daya listrik. Di sini ada CSS2 yang bisa mengisi daya di pengisian daya cepat ya, ultra fast charging. Kemudian pada bagian spionnya hadir sewarna bodi dengan fitur kamera yang menandakan bahwa ini ada fitur kamera 360 derajat di kendaraan ini. Beranjak ke bagian belakang, pilar C-nya yang cukup menarik adalah dia berukuran besar ya. Terus kemudian seperti crossover ke bagian belakang ini. Sekarang kita coba menengok bagian belakangnya. Let's go. Nah, bagian belakang dari BZ4X ini salah satu yang menarik karena dia memperlihatkan kesan crossover ya, dan juga kalau misalnya kita perhatikan bagian sini nih, sedikit mengingatkan pada Prius ya, kendaraan hybrid terdahulu, juga pada model Harrier yang terbaru. Kaca belakangnya lebar, melandai, dan di sini ada sayap terpisah ya, spoiler terpisah untuk aerodinamis. Yang menarik adalah desainnya, stop lampnya nih menyambung horizontal LED
yang cukup menjadi ikonik ya kalau malam hari. Dia menyala nih, menyambung di sini. Gitu. Terus kemudian ada logo BZ4X. Dan yang paling menarik sebenarnya kalau bisa diperhatikan, logo Toyotanya ini tidak berwarna biru seperti kalau misalnya kita di produk-produk elektrifikasi hybrid lainnya. Ini jadi yang pertama kalinya dilakukan oleh Toyota karena warna birunya hadir pada logo Beyond Zero-nya, BZ-nya di sini. Kemudian ada beberapa sensor sebelah sini, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sensor. Kemudian di bagian bawahnya ada diffuser untuk sekali lagi aerodinamis. Sekarang coba kita lihat bagian bagasinya. Ini sudah power liftback ya. Dan ini seperti yang tadi saya bilang, crossover-nya menawarkan bagasi yang cukup lebar. Ukurannya Toyota bilang 452 liter pada bagian ini dan baris keduanya masih bisa dilipat. Itu aja. Oh, masih ada penyimpanan di bagian bawah. Sini untuk bawaan charger BZ4X-nya. Nah, sekarang seperti apa sih impresinya di bagian baris pertama dari mobil listrik ini? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sekarang saya ada di baris pertama dari BZ4X. Kesan pertama duduk di pengemudi jelas adalah tawaran dari desain yang futuristik ya. Ini terpisah gitu. Biasanya kan kalau desain dashboardnya jadi satu, ini terpisah beberapa bagian. Ini ada head unitnya yang terpisah sendiri, kemudian ada meter cluster terpisah sendiri. Kemudian di sini desainnya tuh driver oriented ya, karena terasa driver ini seperti dikelilingi oleh beragam tombol dan mudah dijangkau dengan tangan gitu, tanpa ada effort yang berlebih gitu. Kemudian yang menarik adalah dashboardnya ini menggunakan bahan woven seperti fabric gitu ya, dan ini ada berpola, cukup sentuhan yang menarik. Dan di meter cluster layar TFT-nya berukuran sekitar 4,2 inci yang cukup jelas dengan warna yang terang dan menghadirkan beragam informasi mulai dari setting untuk kendaraan, kemudian fitur Toyota Safety Sense 3.0. Yang menarik lagi untuk head unit, ini layar sentuh berukuran sekitar 10 ya kayaknya, dan beragam hiburan hadir di sini. Toyota Indonesia bilang bahwa unit ini datang dari Jepang dan mereka belum melakukan ubahan apapun, dan unit yang ada saat ini khusus sebenarnya dibuat untuk KTT G20. Jadi untuk sistem-sistemnya ya dibuat untuk acara internasional tersebut. Tapi secara umum ada fitur navigasi, fitur hiburan yang cukup lengkap di head unit ini. Beranjak kepada bagian AC, untuk pengaturannya itu sudah digital dengan tombol taktil ya, sentuhan untuk temperatur, arah semburan, juga dual zone ya dia untuk pengaturannya. Beranjak ke bagian bawah lagi, lubang AC-nya justru ada di bagian bawah head unit, dan ini cukup nyatu ya dengan tombol power yang ada di sebelah kanannya. Yang paling menariknya di konsol tengah itu adalah bentuk dari dial untuk penggantian mode berkendaranya ya. Tombol P-nya hadir di atas, kemudian untuk maju, mundur, juga netralnya itu kita harus melakukan sentuhan di bagian sekeliling tombol, untuk kemudian kita mengarahkan ke mau mundur atau mau maju. Beberapa fitur lainnya yang hadir di tombol konsol tengah ini antara lain mode berkendara seperti Eco Mode, terus di sini ada Snow Mode, kemudian ada kamera 360, juga ada Parking Assist. Jadi kendaraan ini bisa membantu memarkirkan paralel secara otomatis. Tidak lupa ada electric parking brake, kemudian ada fitur one pedal, dan juga ada auto hold, bagian dari electric parking brake tersebut. Kemudian untuk kemudahan lainnya ada wireless charging yang hadir di sini, yang kita tinggal naruh handphone dengan NFC, dia akan mengisi.
gitu. Saya sedikit cerita soal lingkar kemudinya. Di sini sejujurnya ini desain baru dibanding produk-produk Toyota lainnya. Dia baru ini dan tombolnya luar biasa banyak. Meski berukuran kecil ya, tapi tombol sebelah kiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk 5 pengaturan, dan sebelah kanan tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pengaturan. Di sini ada bagian kanannya ada pengaturan untuk cruise control, adaptive cruise control, terus kemudian lane departure warning dan lain-lainnya. Kemudian di sebelah kanan ada tombol menu serta tombol audio. Yang bisa saya ceritakan lagi, berada di baris pertama ini jelas ada kesan mewahnya ya dari panoramic, double panoramic roof nih. Ada di baris pertama dan baris kedua, serta desain jok yang cukup nyaman ya, meski lumbar supportnya berukuran besar ya, tapi bagian sininya ini kan tipis nih, buat yang berbadan lebar seperti saya, terasa cukup nyaman. Kemudahan lainnya, saya cuma bisa cerita di sini konsol tengahnya ada pengisian dan itu aja. Untuk soft touch-nya sayang sekali buat Anda yang gemar soft touch nggak bisa ketemu di sini, karena di bagian door trim sekalipun ini seperti plastik ya, tapi nggak keras sih. Soft touch-nya ada di sini nih. Kalau di dashboardnya nggak ketemu. Untuk head unitnya tadi dia dipasangkan dengan sistem audio JBL, baik di tweeter sampai subwoofer di bagian belakang. Sekarang saya penasaran mau coba duduk di baris kedua dari BZ4X ini. Ayo kita coba bareng-bareng. Nah, sekarang kita ada di baris kedua dari BZ4X dan sejujurnya berada di baris kedua ini terasa kesan yang cukup lapang ya. Walaupun dari luar tuh kayaknya melandai ya bagian atasnya, tapi dari head roomnya ini cukup luas. Kemudian dari legroomnya juga masih menghadirkan ruang yang cukup luas. Ini adalah settingan saya berkendara dan ini lihat ini masih terasa lega. Terus kenyamanan yang didapat seperti tadi yang saya bilang, panoramic roofnya juga hadir di baris kedua sehingga memberikan kesan lapang tadi. Dan ada seat pocket di depan masing-masing kiri dan kanan, kemudian pengisian daya USB, dan ada kisi-kisi udara. Walaupun nih bagiannya di bawah ya, agak repot untuk kenyamanan sebenarnya, tapi at least nggak terlalu panas gitu. Kemudian bagian tengahnya sudah ada cup holder dan juga tempat penyimpanan untuk telepon genggam. Ini bisa kayak gini. Kalau misalnya mau dilipat jadi bertiga, rasanya cukup lapang juga. Dan di joknya itu sudah ada headrest masing-masing di kiri, tengah, dan di kanan. Untuk bahannya masih sama seperti di depan. Dan untuk pengaturan joknya ini fix ya, tidak bisa diubah. Termasuk soal tegaknya, karena untuk ini hanya untuk melipat aja gitu bagian ini. Sehingga secara umum ini paling tegaknya segini dan ini paling rebahnya. Secara umum di baris kedua BZ4X ini terasa nyaman. Nah, sekarang kita akan coba BZ4X jalan di area terbatas, tepatnya di Toyota Driving Experience. Seperti apa? Ayo kita simak bareng-bareng. Nah, sebelum kita jalan dengan BZ4X ini, kita akan coba bahas dulu apa sih performa yang ditawarkan dari kendaraan listrik ini. Model BZ4X yang hadir saat ini menggunakan penggerak front wheel drive alias roda depan. Motor elektriknya bertenaga 150 kW dengan produksi tenaga 204 PS dan torsi 265 Nm. Klaim dari Toyota, mobil ini mampu melesat dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 8,4 detik dengan top speed 160 km per jam. Soal baterai, Toyota menggunakan jenis lithium ion berkapasitas 71,4 kWh dengan jarak tempuh yang diperkirakan 450 km berdasarkan klaim WLTP atau sekitar 500 km berdasarkan klaim dari Toyota. Soal pengisiannya, sampai ke 80% lewat pengisian 150 kW atau fast charging hanya dalam waktu 30 menit. Seperti tadi saya bilang, soketnya berjenis CCS2. Nah, dengan platform eTNGA itu, baterainya hadir di bagian bawah dan menyatu dengan platform, sehingga ini akan
membuat stabilitas berkendara dan kesenangan berkendara menjadi lebih maksimal. Dan ini akan kita coba rasakan langsung sekarang juga. Let's go! Nah, sekarang kita akan mulai berada di tempat terbatas untuk menjajal BZ4X. Kesan pertama tentu saja hening ya, karena ini mobil listrik dan pastinya untuk bagi yang pertama kali nyoba, saya rasa mungkin butuh penyesuaian, terutama soal beberapa fitur pengendalian dan juga operasinya. Secara umum, soal sudut pandang, saya bisa katakan meski terlihat dari depan tuh sempit ya, tapi Toyota berhasil membuatnya sudut pandang pengendara ini cukup lebar ya. Pertama soal pilar A-nya. Pilar A-nya itu melandai, kemudian ditambah dengan kaca tambahan di sudut masing-masing pilar A, kiri dan kanan. Dan secara khusus Toyota juga mengungkapkan bahwa desain dari meter clusternya itu ada di bagian bawah. Jadi dia untuk pengemudi melihat ke depan itu tidak terganggu. Jadi benar-benar fokus kepada pengendaraan di jalanan. Suspensi, seperti tadi saya beberapa kali coba lewat, itu terasa peredamannya cukup terbilang keras ya. Karena produk yang dengan bobot baterai yang cukup berat ya, sehingga untuk peredamannya itu harus dipikirkan secara matang, dan ini akan berpengaruh pada pengendalian yang kita akan coba nantinya. Ya, ini jalan yang berlubang, tidak limbung, tidak ada bounce-nya cukup baik ya untuk meredam getaran. Dan yang pasti paling penasaran tentu adalah soal akselerasi. Seperti tadi yang sudah saya katakan, Toyota bilang bahwa klaim mereka dari 0 sampai 100 ini untuk varian front wheel drive ini dia akan melesat 8,4 detik. Jadi cukup kencang dan cukup bertenaga ya untuk dalam kota. Sekarang kita akan coba berakselerasi dengan mode normal ya. Ini modenya pilihannya normal. Oke, siap. 3, 2, 1. Begitu pedal langsung diinjak, terasa langsung powernya keluar ya dari motor listriknya. Satu lagi yang perlu digarisbawahi, seperti pada mobil listrik umumnya, Toyota juga menyediakan yang namanya fitur one pedal, di mana kita hanya menggerakkan pedal akselerator saja. Pengereman juga soal akselerasi bisa dilakukan dalam satu kaki ya, jadi nggak terlalu ribet untuk kaki kanan ke rem dan lain sebagainya. Jadi ini bisa sekalian untuk regeneratif karena pengeremannya akan mengisi baterai. Kita akan coba sekaligus bermanuver dengan one pedal. Ini begitu saya lepas pedal akseleratornya, dia mengurangi kecepatan. Dengan klaim jarak tempuh 430 km atau beberapa menyebutkan sekitar 500 km, BZ4X ini tentunya jadi pilihan yang cukup menarik ya, terutama untuk berkendara keluar kota mungkin. Tapi tentu saja karena ini kendaraan listrik, Anda harus memanage bagaimana pengisian dayanya. Oh ya, untuk Toyota Safety Sense-nya, pihak Toyota mengungkapkan bahwa ini adalah versi 3.0, jadi lebih canggih dibandingkan beberapa model yang sudah hadir di Indonesia. Termasuk salah satunya fitur parking assist, tapi sayangnya untuk fitur lainnya seperti lane departure warning, juga adaptive cruise control, pastinya hanya akan lebih baik dilakukan pada saat
di ruangan yang lebih atau di jalan umum yang lebih lama ya. Karena di sini terbatas dan kita harus berhati-hati karena unit ini satu-satunya yang dimiliki Toyota Indonesia untuk dicoba oleh para media dan juga teknisinya belajar gitu. Jadi ini harus dijaga banget. Oh ya, untuk fitur one pedal tadi, sayangnya ketika saya nyoba ini hanya ada satu settingan ya. Tidak seperti beberapa kendaraan listrik yang sudah pernah saya coba. Dia ada beberapa settingan untuk regeneratifnya, pengeremannya. Jadi seberapa dia akan ngerem, ini hanya tersedia satu settingan. Jadi untuk deselerasinya terasanya tidak bisa diubah lagi, tapi ini cukup membantu ya, terutama untuk di perkotaan. Oh ya, beberapa fitur menarik di BZ4X ini antara lain dia mampu membaca rambu ya. Jadi kalau ada rambu batas kecepatan, dia akan memberikan peringatan bahwa di jalan ini sedang berlaku batas kecepatan sekian gitu. Dan itu muncul di meter cluster. Dan itu jadi salah satu fitur yang menarik ya, terutama untuk di Indonesia. Nah, soal kekedapan dalam kabin ini, karena ini tidak di jalan umum ya, jadi belum bisa terlalu terasa. Tapi secara umum, baik dari kebisingan ban itu minimalisir, kemudian dari sebelah kiri dan kanan juga tidak terlalu banyak suara gitu. Oke, secara umum berada di balik kemudi BZ4X ini memberikan kesan yang menarik ya, terutama dari desain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kendaraan konvensional. Jadi langsung bisa, meski harus beradaptasi tapi tidak terlalu lama, langsung bisa mengetahui beberapa kondisinya gitu. Tapi memang kalau dibandingkan beberapa produk kendaraan listrik lain yang sudah hadir, dashboard dengan desain seperti ini nih jadi terasa ya less interesting lah, meski ya tetap menarik ya karena dia baru gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin ya punya gaya yang konvensional, gaya yang tidak terlalu ekstrim gitu, saya rasa BZ4X ini jadi pilihan yang menarik untuk jadi kendaraan listrik Anda. Oke, itu aja pengalaman dengan BZ4X pertama kali. Kehadiran BZ4X ini tentu jadi jawaban Toyota untuk pasar kendaraan listrik di Indonesia. Dan pastinya ini jadi produk yang dinanti-nanti setelah sekian lama hadir hanya dengan produk hybrid, baik hybrid konvensional maupun plug-in hybrid. Bagi Anda yang mengetahui informasi di luar negeri, BZ4X ini sebenarnya hadir juga dengan varian all-wheel drive. Nah, di sini itu teknologinya dari Subaru juga hadir, yakni dengan mode berkendara Snow Mode serta beberapa mode berkendara lainnya. Tapi sayangnya model tersebut belum dibawa masuk oleh Toyota Indonesia dan hanya ditawarkan dengan varian front-wheel drive alias penggerak roda depan ini. Nah, bagi yang penasaran soal harga, sayangnya ketika video ini dibuat, kami belum mengetahui informasi mengenai harga yang ditawarkan oleh Toyota terhadap BZ4X ini. Tapi beberapa informasi mengungkapkan bahwa sekitar 600 sampai 800 juta untuk unit yang hadir di samping saya ini. Kehadiran produk kendaraan listrik ini tentunya jadi pertanyaan, terutama untuk komitmen terhadap ekosistemnya. Nah, dengan kehadiran BZ4X ini diharapkan Toyota juga memberikan kepastian mengenai after sales, juga ekosistem berupa pengecasan dan juga produk-produk pendukung lainnya. Nah, itu dia tadi impresi kita bersama BZ4X. Jangan lupa jika Anda ingin mengetahui informasi terkini seputar otomotif,
Saksikan terus di auto.com, carvaganza.com, zigwheel.co.id, dan jangan lupa subscribe YouTube ini dan dukung kami untuk menyajikan video-video terkini seputar otomotif di Indonesia dan juga di dunia, dan juga berikan komentar mengenai BZ4X yang hadir di Indonesia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.